Pada cerita sebelumnya, Power Ring telah berhasil dimusnahkan, tapi cincinnya terbang ke suatu tempat untuk mencari tuan barunya. Setelah itu Power Ring tewas di tangan Sinestro. Kemudian dia pun bergabung dengan tim Lex Luthor dan Batman. Akhirnya mereka yang bekerja sama untuk membantai Crime Syndicate, tapi si Batman memiliki tujuan yang utama, yaitu menyelamatkan Nightwing terlebih dahulu. Setelah itu barulah membantai para Crime Syndicate. Setelah mendengar pendapat Batman tersebut, para pengikut Luthor hanya menatapnya, dan Catwoman menyarankan kepada Batman agar lebih baik untuk mengalah saja. Kemudian para Crime Syndicate sedang berdiri di sebuah pantai lepas, di mana mereka semua di sini menatap ke arah laut dan menyadari dengan rasa ketakutan yang telah dialami oleh mereka semua bahwa makhluk yang telah menghancurkan dunia mereka, yaitu di dunia bumi ketiga, akhirnya telah menemukan mereka kembali di dunia ini. Apakah itu benar adanya? Ayo kita cari tahu kebenarannya di video yang ke-6 dari serial Forever Evil ini. Hai semua, ya jumpa lagi dengan DC Indonesia. Ya, bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat nih untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih nih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Oke, cerita ini berada di komiknya Forever Evil bagian ke-6 yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret tahun 2014 dengan judul The Power of Mazah dengan jumlah halaman sebanyak 25 halaman. Ya, sepertinya ada yang aneh dengan judul cerita komik ini. Ada tulisan Mazah. Kalau itu dibalikan semua tulisannya berarti menjadi Shazam. Ya, berarti cerita ini akan adanya Shazam dari bumi ketiga. Oke, ya, untuk selengkapnya kita telusuri sajalah ceritanya. Let's go. Pada halaman pertama ini kita berada di Rhode Island, Happy Harbor. Dengan cuaca hujan yang deras, terlihat si Batman sedang memonitoring lokasi di tempat puing-puing jatuhnya Watchtower yang sekarang menjadi markas informasinya Crime Syndicate. Batman memberitahukan kepada Lex Luthor untuk menuju ke lokasi tersebut. Ya, mereka bisa menggunakan Mother Box untuk berteleportasi ke sana. Lex Luthor merasa bahwa bekerja sama dengan Batman kali ini untuk menyelamatkan dunia adalah hal keinginan terakhir yang pernah dia harapkan dalam hidupnya. Saat mereka melihat ke seberang teluk, yaitu di reruntuhan satelitnya Justice League, Lex Luthor berkomentar bahwa serangan Crime Syndicate tidak akan pernah terjadi jika para pahlawan Justice League tidak muncul. Dan hingga sampai sekarang ini para Justice League belum juga hadir di bumi ini. Dan sekarang tentulah semua itu tergantung kepada dirinya dan sekelompok kecil penjahat yang membenci terhadap Crime Syndicate untuk memperbaiki semua keadaan. Akhirnya mereka pun segera melintasi lautan tersebut untuk mendekati reruntuhan Watchtower. Sementara itu di Maine, kita dapat melihat beberapa anggota Crime Syndicate yang sedang berkumpul untuk membahas ancaman bahaya yang semakin mendekat. Itu hanya perasaan si Ultraman saja. Terlihat di langit kilatan cahaya yang membelah angkasa, sehingga si Johnny Quick berpendapat bahwa Ultraman menjadi paranoid dengan apa yang dilihatnya di saat ini. Ditambah lagi dengan penjelasan Atomika yang menyebutkan itu mungkin saja ada hubungannya
hubungannya dengan cincin Power Ring yang mencari pemilik cincin selanjutnya. Akan tetapi bagi si Ultraman sendiri, dengan kengerian yang terjadi yang telah menghancurkan Earth 3 atau bumi ketiga, yang itu sebagaimana yang telah diperingatkan dengan pencarian Ring of Fortune, cincin Power Ring, untuk menemukan hostnya yang baru. Dan jika ancaman itu ternyata benar-benar datang ke dunia ini, maka semua pekerjaan dan perjuangan mereka sampai sejauh ini tentu saja akan menjadi sia-sia belaka. Deathstroke pun meyakinkan hal itu dan menerima pendapat Ultraman tersebut yang menandakan adanya sebuah cahaya yang mencelah dengan bentuk garis dimensional yang telah terbuka di langit untuk melintasi multi semesta. Akan tetapi Deathstroke sayang sekali tidak bisa memperbaiki sayatan dimensional yang ada di langit itu. Tiba-tiba si Owlman menerima pesan pribadi dari Alfred bahwa ada sesuatu yang salah dengan Nightwing, dan kembali menegaskan kepada si Alfred alias Outsider untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Nightwing. Superwoman yang mendengarnya kelihatan seperti ada kecurigaan yang disimpan dari wajahnya ini. Di halaman selanjutnya, kita kembali melihat tim Lex Luthor dan Batman. Ya, akhirnya mereka tiba di sisa kehancuran menara pengawalnya Justice League. Dan di sini mereka menjadi bertanya-tanya dengan keadaan yang menjadi sunyi seperti ini. Kenapa tim Crime Syndicate tampaknya telah meninggalkan menara pengawal? Captain Cold melihat B-Zero yang mencurigakan. Setelah ditanya, ternyata B-Zero menjawab dengan bahasanya. Ternyata benar, tidak ada siapapun yang ada di sini. Deathstroke pun menjadi semakin penasaran. Jika mereka tidak ada di sini, berarti kemana mereka perginya? Setelah pertanyaan itu membuat mereka menjadi bertanya-tanya, Sinestro kemudian menginstruksikan cincinnya itu untuk menemukan para Crime Syndicate, yaitu dengan cara menggetarkan frekuensi abnormal dari detak jantung mereka. Cincin itu akhirnya menemukan, ternyata ada 6 dari jumlah Crime Syndicate yang berada jauh di utara, lebih tepatnya berada di 142 miles dari tempat mereka. Setelah diketahui ternyata ada sisa 2 orang lagi dari Crime Syndicate yang masih berada di dalam Watchtower yang hancur ini. Tentu ini menjadi hal yang semakin menjadi bertanya-tanya bagi mereka. Jika begitu berarti ada 8 orang jumlah anggota Crime Syndicate. Tentulah siapa si Power Ring yang sudah mati itu tidak masuk hitungan, ya kan? Nah, seharusnya jumlah mereka itu ada 7 yang masih bertahan, dengan memastikan bahwa The Grid tidak memiliki detak jantung frekuensi abnormal yang dilacak oleh cincin Sinestro. Nah, jika begitu, siapa 2 orang lagi nih yang berada di dalam menara Justice League? Ya, jika itu adalah si Alfred atau si Outsider bisa diterima. Namun, satu lagi itu siapa? Ayo, siapa? Nah, inilah yang menjadi teka-teki pertanyaan yang membuat mereka semua untuk berpikir. Tapi tidak bagi si Batman, yang dimana dia mengabaikan pertanyaan teka-teki yang seperti itu. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dia bisa membuat mereka 1 menit lebih awal untuk menemukan dengan mengesampingkan sistem keamanan. Ya, maksud Batman adalah dengan membuka pintu masuk Watchtower ini, mereka pasti sudah menemukan jawaban tersebut begitu setelah memasuki Watchtower. Ya, lalu si Lex Luthor pun berkomentar bahwa dengan maksud Batman tersebut yang merancang sistem keamanan dengan mengganti sistem manual, tentu dia lebih mengetahuinya karena Watchtower ini kan dirancang oleh Justice League sendiri. Lalu dia pun mengikuti Batman untuk memasuki ke dalam Watchtower. Akhirnya Batman, Lex Luthor, Catwoman, dan B-Zero, mereka berempat berhasil masuk ke dalam Watchtower, sementara Sinestro dan yang lainnya masih berada di luar. Dan selanjutnya Lex Luthor menginstruksikan kepada mereka yang di luar untuk mencari Crime Syndicate, dan jika bertemu dengan Crime Syndicate untuk langsung membantainya
saja. Setelah itu di dalam Watchtower di tempatnya The Grid, di sini si Alfred versi bumi ketiga ini meminta The Grid untuk membiarkan Nightwing sendiri di ruangannya. Ya, The Grid menjawab, walaupun Nightwing tidak terluka, akan tetapi dia masih perlu untuk diamankan. Setelah menyelidiki file Star Labs pada teknologi Apocalyptian, dia menemukan perangkat yang tidak terhindarkan yang akan melayani tujuannya itu, yaitu dengan mengurungnya di sebuah ruangan yang disebut dengan ruangan mesin pembunuh. Di halaman selanjutnya ini, tanpa disadari oleh mereka berdua, ternyata Batman dan Lex Luthor telah menemukan Nightwing yang terikat dengan mesin pembunuh seperti yang dimaksudkan oleh The Grid barusan ini. Ternyata The Grid dan si Alfred telah mengetahui kehadiran beberapa orang yang berada di ruangan Nightwing yang terikat. Mengetahui hal itu, si Alfred langsung melaporkan kepada si Owlman. Kemudian Owlman pun menjawab agar untuk menjaga Nightwing tetap aman sampai dirinya selesai berurusan dengan Ultraman, dan selanjutnya itu dia akan menuju ke sana. Selanjutnya dia lebih memprioritaskan si Nightwing daripada tahanan Crime Syndicate yang ditutupi kepalanya dengan kain. Alfred tidak setuju, dan kali ini dia meminta maaf kepada Owlman untuk tidak mengindahkan permintaan tuannya itu. Bagi dirinya sendiri, Alfred lebih penting untuk mengamankan tahanannya Crime Syndicate. Lalu dia pun pergi ke ruangan tahanan Crime Syndicate yang kepalanya ditutupi oleh kain goni kayaknya, ya kan. Sambil melihat tahanan itu, Alfred pun berkata, jika tahanan ini kalah, maka tahanannya itu akan menerima kekalahannya untuk selamanya. Setelah mendekati tahanannya itu, tiba-tiba dia diserang dari belakang. Ternyata yang mencekiknya dari belakang itu adalah Black Manta, yang kemudian menusuknya dengan senjata belati milik Black Manta. Di sana ternyata ada Kapten Cold yang menyaksikan mayat Alfred yang jatuh di lantai dengan bersimbah darah. Dengan perasaan yang luar biasa, dia melontarkan kata-kata yang luar biasa kepada Black Manta. Kemudian dia pun bertanya, terus orang yang kepalanya ditutupi ini siapa? Apakah dia termasuk salah satu dari anggota Crime Syndicate? Kemudian di halaman selanjutnya kita melihat Batman mendekati Nightwing yang kemudian meyakinkan Nightwing bahwa dia datang ke sini untuk membantunya dan dengan sesegera mungkin untuk mengembalikan keadaan menjadi sebaik mungkin. Batman juga meminta maaf karena telah membuat putra angkatnya seperti ini dan semua anggota keluarganya yang lainnya dari hidupnya, termasuk Bat Family ataupun Teen Titans. Dan yang terpenting, dia berjanji akan membebaskannya. Setelah mendengar pernyataan Batman tersebut, Dick Grayson alias Nightwing malah memperingatkannya bahwa lebih penting bagi mereka untuk keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Yang kemudian di saat itu juga tiba-tiba pintu mendadak tertutup, dan setelah itu mereka melihat timer penghitung waktu mundur tepat di depan perangkat tempat Grayson yang terikat. Ternyata itu adalah bom, dan mereka hanya memiliki waktu 5 menit sebelum bom itu akan meledakkan mereka semua. Di tempat lain, Sinestro memimpin Black Adam dan Deathstroke tiba-tiba merasakan kehadiran Firestorm yang ada di dekatnya. Mungkin saja itu pertanda para tim Justice League akan kembali dari dunia Matrixnya Firestorm. Namun berkat cincinnya itu juga yang ternyata merasakan kehadiran ke-6 anggota Crime Syndicate yang segera menuju ke tempat mereka. Mereka hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum diserang. Tiba-tiba Ultraman dan tim Crime Syndicate-nya menyerang mereka semua. Ultraman juga mendengar pembicaraan tim lainnya yang sejak tadi sudah masuk ke menara pengawal dan meminta Johnny Quick dan Atomica untuk menyelidiki siapa yang masuk ke dalam ruangan itu. Namun dalam keributan baku hantam tersebut, si Owlman malah menyelinap pergi.
Kemudian kita melihat Batman, Lex Luthor, Catwoman, dan B-Zero menemukan diri mereka terjebak di dalam ruangan mesin pembunuhan dengan Nightwing. Batman menjelaskan bahwa ruangan ini dirancang untuk menahan Doomsday. Ya, tentu saja dia mengerti dengan seluk-beluk yang ada di ruangan ini. Dengan begitu, dia pun mencoba untuk menggagalkan timer yang berjalan mundur ini. Catwoman memperhatikan bahwa hitungan mundur itu ternyata terkait dengan detak jantungnya Nightwing, dan Nightwing pun menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan timer waktu mundur ini adalah dengan cara menghentikan detak jantungnya sebelum detik terakhir. Akan tetapi, jika detik timer itu terus berjalan hingga detik terakhir, maka detak jantungnya juga akan berhenti, dan seketika bom pun akan meledakkan mereka yang ada di ruangan itu. Selanjutnya, kita melihat kembali apa yang dilakukan oleh Black Manta dan Kapten Cold. Ternyata mereka berdua di sini menjadi bingung. Akhirnya mereka pun melepaskan kain yang menutupi kepala tawanan crime syndicate ini. Setelah dibuka, tentu saja mereka tidak mengenalinya sama sekali. Kemudian Kapten Cold memberitahu kepada Black Manta bahwa orang aneh ini seolah-olah memiliki tanda bahwa dia sedang mencoba untuk memberitahu mereka akan sesuatu. Tapi ada perekat pula nih, isolatif atau lakban yang menempel di mulutnya. Kemudian Kapten Cold pun mengulurkan tangannya untuk melepaskan isolatif yang menempel di mulut orang aneh yang menjadi tahanannya crime syndicate ini. Tiba-tiba Johnny Quick datang dengan melaju kencang yang mencegahnya. Atomica yang melihat tubuh Alfred pun tewas, lalu menghampiri Black Manta yang bertanya siapa makhluk yang menggunakan helm aneh ini. Lalu dia pun menyerang Black Manta. Kembali lagi ke ruangan Murder Machine. Dick Grayson alias Nightwing memohon kepada penyelamatnya itu untuk keluar saja selagi mereka masih punya waktu lebih. Tetapi Batman menolak untuk meninggalkannya, meskipun perangkat itu tampaknya dirancang untuk mengatasi setiap upayanya untuk melepaskan bom. Dengan sedikit keraguan tentang apakah Nightwing hidup atau mati, Lex akhirnya memutuskan waktunya telah tiba untuk berhenti mencoba menyelamatkannya dan melihat bahwa mereka diselamatkan dengan cara membunuhnya. Kemudian Lex Luthor pun melepaskan tembakan dari belakang Batman dan kemudian menjatuhkannya ke tanah. Catwoman langsung menyerang Lex Luthor, tapi sayang sekali B-Zero membela tuannya dan akhirnya menaklukkan Catwoman. Kemudian Lex Luthor menghampiri Dick Grayson. Dia meletakkan telapak tangannya di atas mulut dan hidung Dick Grayson alias Nightwing dengan maksud untuk menghentikan pernapasan Dick Grayson, lalu kemudian meminta maaf atas apa yang akan dia lakukan saat ini, yang menunggu pemuda ini akan mati sampai lemas. Kembali lagi kita melihat Atomica yang menemukan dirinya ternyata terhalang dalam usahanya untuk menyusup ke aliran darah Black Manta, karena pakaian selamnya si Black Manta itu kedap air yang tidak bisa menembusnya, bahkan pada tingkat level mikroskopis terkecil sekalipun. Sementara itu, Johnny Quick berhadapan dengan Kapten Cold yang menjelaskan kepadanya bahwa dia telah membunuh Leonard Snart dari dunia asalnya yang merupakan seorang polisi, dan dengan bangga menjelaskan bahwa sekarang dia telah menyita senjata beku milik Kapten Cold. Kapten Cold alias si Leonard Snart malah menjelaskan lebih jelas lagi bahwa itu bukanlah senjata beku, akan tetapi itu adalah senjata dingin
angin. Ya, Johnny Quick pun masih menjelaskan bahwa kedua istilah itu ya sama saja, ya kan? Setelah cukup berdebat tentang senjata itu, akhirnya Kapten Colt pun mengaktifkan senjatanya dengan mode suara. Kapten Colt mengucapkan kalimat yang mengaktifkan pelatuk senjata itu, yang kemudian pistol itu tiba-tiba menembakkan paha Johnny Quick yang kemudian membekukannya. Dengan rasa kesakitan yang mendalam, Johnny Quick pun berteriak. Lalu Kapten Colt dengan santainya menendang kaki Johnny Quick yang membeku itu, kemudian menjadi hancur dan berkomentar bahwa itu akan jauh lebih menyakitkan daripada mencair dengan sendirinya. Mengetahui sang kekasihnya yang dalam keadaan kritis, si Atomica pun menghampiri Johnny Quick yang berteriak menyebut nama Johnny Quick. Ya, kembali lagi kita melihat Batman dan Catwoman yang berjuang untuk menyelamatkan Nightwing. Di halaman ini, yang dimana saat hitungan mundur masih berjalan, Batman dan Catwoman berjuang untuk menghadapi B-Zero untuk mencegah Luthor yang membunuh Nightwing. Karena Luthor bersikeras bahwa itulah cara satu-satunya untuk menyelamatkan mereka di saat yang seperti ini. Namun, waktu sudah berjalan tinggal 1 menit 12 detik lagi. Di halaman selanjutnya kita kembali lagi nih di ruangan tahanannya Crime Syndicate. Dari tempat duduknya yang masih terikat itu, si tahanan itu mengejek atas kesedihan yang Atomica rasakan dan menjelaskan bahwa Johnny si laknat itu tidak akan pernah bisa berlari lagi. Kemudian Atomica yang mendengarnya itu akhirnya menyadari dengan perasaan yang mengerikan bahwa isolatif yang menempel di mulut sang tahanan itu telah terlepas dari mulutnya. Dengan keadaan yang panik, dia meminta orang di sana untuk menutupi mulutnya. Tapi sayang sekali, semua itu sudah terlambat bagi mereka semua untuk menghentikannya. Tahanan itu akhirnya mengucapkan namanya Mazah. Dan langsung saja saat itu sembaran petir yang gelap melesat di langit dan menyambar tubuhnya dan membakar Atomica, yang kemudian Atomica meminta untuk memberitahukan kepada Ultraman bahwa tahanan mereka sekarang sudah terbebaskan. Kemudian kita beralih ke ruangan Nightwing yang sedang ditahan. Di sini Batman mendengar suara garis datar monitor jantung Nightwing yang kemudian membuatnya menjadi bereaksi untuk marah. Ya, detak jantung si Nightwing sudah berhenti. Namun saat Batman menghajar Luthor dengan tinjunya, Lex mengira bahwa dia berada dalam situasi yang di bawah kendali. Meskipun dia mungkin telah menghentikan jantung Dick Grayson alias Nightwing, namun belum tentu terlambat untuk mereka semua untuk menyelamatkan nyawa Nightwing. Sementara itu, si tawanan melihat Johnny Quick yang sedang terkapar sambil mengesot di lantai menuju ke tempat Atomica dan memohon kepada Atomica untuk segera bangkit. Dan setelah itu, Johnny Quick yang sedang menahan rasa sakitnya yang begitu membara, tiba-tiba si tawanan itu kemudian mematahkan leher Johnny Quick yang membuatnya menjadi mati. Lalu dia pun menyerap energi Johnny Quick. Kapten Colt dan Black Manta yang melihat tindakannya itu menjadi bertanya, siapakah orang asing ini? Lalu si tawanan Crime Syndicate yang sudah bebas ini memberitahukan kepada mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alexander Luthor dan memperingatkan bahwa dia akan membunuh setiap salah satu dari Crime Syndicate dan menjelaskan kepada semuanya bahwa dia adalah pahlawan yang paling kuat di planet ini yang pernah dilihat. Dan cerita pun bersambung yang akan berlanjut pada serial Forever Evil bagian terakhir, yaitu yang ke-7.
Crisis Itself, yaitu cerita penutup dari serial Forever Evil. Tapi sebelum itu, kita kembali lagi ke ceritanya Justice League volume kedua, isu masalah yang selanjutnya yaitu yang ke-29. Sebagai penyambung cerita selanjutnya, Cyborg yang datang membantu para sisa-sisa pahlawan yang melawan Crime Syndicate nantinya. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sampai detik ini bagikanlah tanggapan kalian mengenai cerita komik ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Tekan tombol suka jika kalian menyukai video komik ini. Share ya. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video ini. Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.